Halo guys, kenalin nama aku Rahman Nur Aziza dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mula Warman. Jadi hari ini aku bakal jelasin mind map yang udah aku buat tentang peran Tenno atau kaisar dalam pemerintahan Jepang pasca Perang Dunia Kedua hingga era sekarang. Nah, jadi pasti kalian bertanya, siapa sih Tenno? Jadi, Tenno atau biasa kita ketahui sebagai kaisar merupakan pemimpin keluarga kekaisaran dan kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Dalam Konstitusi 1947 atau Undang-Undang Showa, Tenno adalah lambang dan pemersatu rakyat Jepang. Lalu, bagaimana peran Tenno atau kaisar pasca Perang Dunia Kedua hingga sekarang? Tanggal 2 September 1945, Jepang secara resmi menyatakan kekalahannya dan menyerah kepada sekutu dengan ditandatanganinya surat pernyataan penyerahan diri bersyarat Jepang yang dilaksanakan di atas kapal USS Missouri yang sedang bersandar di pesisir Teluk Tokyo. Lalu, Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan panglima tertinggi sekutu, yaitu Amerika Serikat, memberi komando kepada Jepang agar Jepang dapat melakukan proses demokratisasi secara keseluruhan hingga terbentuknya Undang-Undang 1947 atau biasa disebut sebagai Undang-Undang Showa sebagai konstitusi Jepang yang baru menggantikan UU Meiji. Bentuk perubahan besar-besaran pada konstitusi Jepang tersebut inilah yang berdampak kepada terkikisnya peran Tenno atau kaisar dalam pemerintahan Jepang. Terjadi adanya perubahan peran Tenno atau kaisar pasca Perang Dunia Kedua ini tertuang dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1947. Salah satu contohnya ialah Bab 1, yaitu tentang kekaisaran, pasal 1-8. Berikut merupakan inti isi bab 1 pasal 1-8, yaitu pertama, kaisar sebagai lambang pemersatu bangsa dan negara. Kekaisaran diwariskan atas persetujuan diet. Segala tindakan kaisar harus mendapatkan persetujuan diet dan UU Istana. Kaisar tidak boleh memiliki kekuasaan yang dihubungkan dengan pemerintahan. Jika perwakilan harus dibentuk sesuai UU Kaisar, maka hal tersebut harus dilakukan mengenai hal-hal menyangkut negara atas nama Kaisar. Mengangkat Perdana Menteri yang dipilih diet. Melakukan pengumuman dirubahnya konstitusi, undang-undang, perjanjian, membuka sidang, pembubaran majelis rendah, menjalankan dan melaksanakan fungsi undang-undang, melakukan dan meratifikasi dokumen-dokumen diplomatik, serta anggaran rumah tangga kaisar yang diawasi dan diatur oleh diet. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa walaupun peran Tenno atau kaisar hingga saat ini pasif pada pemerintahan Jepang dan hanya dipandang sebagai simbol negara dan pemersatu masyarakat Jepang, namun rakyat Jepang masih mempercayai seputar sejarah kaisar yang merupakan keturunan dari dewa. Loyalitas warga Jepang terhadap Tenno atau kaisar tidak hilang begitu saja. Mereka memiliki jiwa nasionalis yang tinggi walau era modern terus menggerus budaya lokal. Masih terdapat banyak festival-festival kebudayaan Jepang yang selalu dirayakan tiap tahunnya untuk menghormati kekaisaran Jepang tempo dulu. Contohnya adalah pertama, Festival Aoi, Matsuri, yang diadakan setiap musim semi berada di Jalan Kyoto untuk menghormati simbol penghormatan kepada para kaisar atau pejabat istana pada zaman Heian. Ada juga Festival Nagahama Hikiyami, yaitu festival penghormatan atas kemurahan hati kaisar di kuil Hachiman pada zaman Momoyama. Nah, saya harap dengan adanya video ini membantu kalian untuk menambah wawasan seputar pemerintahan Jepang dan tertarik untuk mempelajarinya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Dadah, thank you. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan.